Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, para jamaah kajian Matas Mada yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai dengan malam ini. Dan salah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, selain nikmat bisa menuntut ilmu, kalau kita di Surabaya dan sekitarnya ini kita lagi hujan. Dan ini nikmat yang sangat luar biasa. Yang mana kita tahu hujan itu merupakan selain daripada karunia dari Allah, hujan itu merupakan salah satu waktu yang mustajab digunakan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara sunnah Nabi ketika turun hujan, selain daripada kita membaca doa hujan, demikian pula ya, berkaitan dengan hujan, baik itu nanti doa petir ataupun doa-doa yang lainnya, maka dianjurkan untuk kita memperbanyak doa hajat-hajat kita, karena ini merupakan waktu yang mustajabah. Bapak Ibu dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Kitabur Riqaq, yaitu kumpulan hadis yang berkaitan dengan cara melembutkan hati, yang kita ambil dari kitab Sahihul Bukhari. Dan kita masih pada bab yang ke-17 ya. Bab yang ke-17 yaitu potret dari kehidupan sahabat dan Nabi dan para sahabatnya. Kita kemarin telah mengambil hadis yang ke-6452, hadis yang pertama. Karena ada beberapa hadis yang dibawakan di sini. Dan sekarang kita akan melanjutkan membaca hadis yang ke-6453. Ini lemah apa enggak? Dan kita baca di sini, berkata Imam Al-Bukhari, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau. Beliau berkata, dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas, yang mana Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah satu sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau berkata, "Inni la awwalul Arab roma bisahmin fi sabilillah." Sesungguhnya aku adalah orang Arab pertama yang melesatkan anak panah di jalan Allah. Perhatikan perkataan dari Sa'ad bin Abi Waqqas di sini. Ini bukan dalam rangka untuk berbangga diri, tidak. Tetapi dia sedang tahaddus bin nikmah. Sedang membicarakan satu nikmat untuk memotivasi para sahabat. Dan kita tahu para sahabat itu adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala dari sifat hasad. Ya, sifat hasad terhadap
saudara-saudara mereka. Oleh karenanya Sa'ad bin Abi Waqqas mengucapkan hal ini karena beliau tahu para sahabat itu adalah orang-orang yang sangat menjaga diri mereka dari sifat hasad. Sehingga dari sini pelajarannya kata para ulama, diperbolehkan seorang itu dia menceritakan tentang satu kebaikan yang dia pernah lakukan kepada orang lain dengan catatan satu, kita yang menceritakan itu terbebas dari ria. Jangan sampai kita itu terjatuh dalam ria. Kalau kita terjatuh dalam kita terbebas dari ria, tidak ada masalah. Kita bisa menjaga diri kita dari sifat ria, itu tidak ada masalah untuk kita menceritakannya. Jadi boleh-boleh saja gitu loh menceritakan kebaikan yang pernah kita lakukan, tidak ada masalah. Cuma kalau ternyata hati kita rentan terhadap perbuatan ria, maka alangkah lebih baiknya kita tidak usah menceritakannya. Tidak perlu untuk menceritakan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, orang yang kita ceritakan itu tidak akan timbul hasad dari orang tersebut. Namun dia akan termotivasi untuk melakukan kebaikan. Ya seperti para sahabat ini. Para sahabat ini mereka termotivasi untuk melakukan kebaikan. Bukan dalam rangka untuk hasad kepada para sahabat yang lain. Maka ini yang perlu kita melatih diri kita. Terkadang kita perlu untuk belajar mendengarkan kebaikan yang disampaikan oleh orang supaya kita termotivasi. Jangan sampai kemudian kita hasad. Ya, dan itu kembali kepada pribadi kita. Dan sejauh mana tingkat keilmuan kita terhadap agama yang mulia ini. Karena semakin orang mengetahui tentang agama, semakin dia paham tentang dampak buruk dari penyakit-penyakit hati, dia akan menjauhinya. Biasanya orang terjatuh dalam penyakit hati itu karena dia tidak paham ya, dampak buruk dari penyakit hati yang senantiasa dimiliki. Salah satunya hasad. Nah, ini maksud dari ucapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sesungguhnya aku orang yang pertama kali melemparkan panah di dalam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ikut berperang bersama Rasul. Kemudian beliau mengatakan, "Wa ra'aituna tagzu wa ma lana ta'amun illa waraqul hubla." Dan aku masih ingat dahulu ketika kami berperang bersama Rasul tanpa memiliki makanan selain daun dari pohon berduri, ya, daun dari pohon yang berduri. Jadi tidak ada makanan yang banyak, sedikit. Dan ini menunjukkan betapa dahulu para sahabat dan Rasulullah SAW bukan orang yang memiliki banyak harta pada saat itu. Apalagi di awal-awal peperangan, belum banyak harta rampasan perang. Ditambah perang itu kan harus membiayai diri mereka sendiri. Jadi perang kan bawa bekal, bukan hanya senjata tapi membawa bekal makanan. Dan di sini Sa'ad bin Abi Waqqas beliau menceritakan bagaimana kondisi dahulu perangnya Rasul itu tidak terlalu banyak bekal yang mereka bawa. Nah di sini, perhatikan di sini ada satu faedah. Para ulama ketika menyebutkan tentang istilah peperangan, ada beberapa istilah peperangan di dalam pengertian syariat. Kalau perang itu diikuti oleh Rasul, maka perang itu namanya ghazwah. Ghazwah. Ya, mungkin bisa di apa namanya sebagai faedah dicatat nggak apa-apa. Ghazwah. Ya. Itu yang diikuti Rasul. Sedangkan kalau perang itu tidak diikuti Rasul dan hanya para sahabat yang melakukannya, maka itu namanya ma'rokah. Ya, namanya ma'rokah. Jadi ada ghazwah, ada ma'rokah. Kalau ghazwah adalah peperangan yang diikuti oleh Nabi, Nabi ikut serta di dalam. Ya, bukan hanya mengutus para sahabat, tidak, tapi ikut. Seperti perang Badar, maka nama perang itu adalah
Ghazwatu Badrin. Ghazwatu Badrin. Sedangkan peperangan yang dilakukan oleh para sahabat dan Nabi tidak ikut di dalamnya, maka nama perang itu adalah Ma'rakah. Itu bedanya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, kami hanya memiliki sehelai daun dari pohon berduri. Kemudian wahada samur, dan pohon samar, ya, pohon samur. Pohon samur itu adalah pohon yang terdapat di padang pasir. Ya, pohon yang terdapat di padang pasir. Itu pohon samur. Saya juga belum pernah melihat secara langsung sih pohon tersebut ya. Tapi pohon samur itu adalah pohon yang sering berada di padang pasir. Ya, ada di padang pasir ya. Dia banyak rantingnya. Banyak ranting. Kalau di Saudi itu kita harus ke dulu bisa melihatnya. Ke padang pasir yang ke pedalaman dulu. Karena kalau di pinggir-pinggir itu sudah nggak ada pohon samur itu. Tapi masih ada kok, masih ada. Jadi kalau jenengan mungkin punya keluarga pas waktu umroh gitu kan atau haji, minta diajak untuk jalan-jalan ke padang pasir, bisa tuh. Nanti bisa melihat namanya pohon samur atau pohon samuro. Biasanya sering disebut dengan pohon samur. Ya, jadi dimakan. Daunnya itu dimakan. Kemudian beliau menceritakan, wa inna ahadana la yada'u kama tada'u syata. Dan di antara kami ada yang ketika dia buang air BAB, maka kotorannya itu seperti kotoran kambing. Ya, seperti kotoran kambing. Saking kurangnya nutrisi yang dimakan oleh para sahabat. Bayangkan kurang, kan kita tahu kan kalau kita kalau kurang makan sayur misalkan, punya kayak kurang protein, kurang sayur, kurang vitamin, kurang ini kan, itu berdampak pada jenis kotoran, bentuknya kan. Maka di sini ceritakan kotoran kami itu seperti kotoran kambing. Ya, dia bulat-bulat. Ya layaknya kotoran kambing. Gimana kotoran kambing yang sering kita lihat? Malahu khiltun, tidak bercampur, tapi bulat-bulat yang tidak nyambung. Lalu kemudian summa asbahat Banu Asad. Lalu Bani Asad sekarang mengajar kami tentang Islam. Maka kemudian beliau mengatakan, ya, khibtu idan wa dhalla sa'i. Maka sungguh rugi aku dan sia-sialah amalku. Nah, perhatikan di sini para ulama ketika menyebutkan tentang hadis yang mulia ini. Yang mana hadis yang mulia ini salah satu potret para sahabat ketika mereka berperang bersama Nabi SAW. Menunjukkan mereka itu serba kekurangan gitu. Ya, serba kekurangan. Tidak banyak bekal yang mereka bawa. Tidak banyak persediaan yang mereka bawa. Karena memang kita tahu ketika mereka hijrah, mereka tidak banyak membawa perbekalan dari kota Madinah. Mereka tinggalkan harta mereka. Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri sebagai perawi dari hadis ini, beliau punya kisah yang unik dengan ibu beliau. Beliau punya kisah yang unik dengan ibu beliau. Apa kisahnya? Itu ketika beliau mau hijrah, ibunya melarang. Karena saking sayang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Saking sayang dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, melarang. Sampai ibunya mengancam dengan mengatakan, kalau kamu pergi hijrah, Jadi kalau punya ya, ini susah dibelokkan.
kalau kamu pergi hijrah, Tapi kalau dia sudah niscaya aku akan mencoba untuk membunuh diriku. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab perkataan ibunya, seraya mengatakan, wahai ibuku, sekiranya engkau memiliki ratusan nyawa, dalam riwayat disebutkan 100 nyawa, lalu nyawa tersebut keluar satu persatu untuk menghalangiku pergi hijrah mengikuti Nabi Muhammad untuk menyelamatkan agamaku, maka niscaya aku akan biarkan nyawamu itu keluar satu persatu, dan kamu tidak akan bisa menghalangiku untuk berhijrah. Kalau kamu mau ikut bersama aku hijrah, kita berhijrah bersama-sama. Namun ibunya enggan untuk mengikuti Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, mereka meninggalkan harta mereka, pergi ke Medina. Mereka pergi ke Medina membawa seluruh jiwa dan raga mereka. Tapi mereka tidak bawa harta. Nggak boleh dibawa harta itu. Ditinggalkan semua di kota Mekah. Kekayaan-kekayaan yang mereka kumpulkan dari perdagangan mereka, dari rihla mereka berdagang, sebagaimana yang Allah katakan tentang mereka, li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatas syita'i was-sayf. Ya, kenikmatan yang Allah berikan kepada orang Quraisy, yang mereka itu hidup dan bertahan hidup di Mekah dengan cara berdagang. Kalau musim dingin mereka berdagang ke Yaman, kalau musim panas mereka berdagang ke Syam. Mereka pergi berdagang untuk menyambung kehidupan. Apa yang mau didapatkan di Mekah? Nggak punya apa-apa Mekah itu. Pertanian nggak ada. Apa yang mau diharapkan? Kurma? Tidak ada kurma. Kurma semua dari Madinah. Ya. Mereka hanya bertumpu dengan perdagangan, peternakan. Mereka itu hidup dari mengembala onta, mengembala kambing, berdagang. Mereka membuat kerajinan, mereka pergi ke Yaman, mereka jual, mereka pulang membawa apa yang bisa dijual dari Yaman. Seperti itu Allah berikan. Makanya surat Quraisy itu adalah surat untuk mengingatkan kepada mereka betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu besar. Tapi mereka lupa. Ya, mereka lupa dengan nikmat tersebut. Oleh karena para ulama tafsir ketika menyebutkan keterkaitan antara surat Quraisy dengan surat Al-Fil, kata mereka, surat Al-Fil itu menceritakan bagaimana kebesaran Allah kepada orang Quraisy, menjaga mereka dari Abraha dan tentaranya. Lalu kemudian surat Quraisy memerintahkan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah dari nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Tapi mereka kufur kepada Allah. Hanya sebagian yang mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka pergi hijrah, meninggalkan harta. Lihat bagaimana cerita beliau dalam hadis ini. Bahkan kotoran mereka saja tidak layaknya kotoran yang seorang itu makan dengan memperhatikan masalah 4 sehat 5 sempurna. Saking mereka tidak punya makanan. Saking mereka itu tidak memiliki harta. Sampai-sampai mereka harus mencari makanan apa yang bisa dimakan untuk bertahan. Tapi tidak sedikit pun di antara mereka yang ngeluh dari kehidupan itu. Karena mereka sadar bahwasanya keimanan mereka kepada Allah tidak akan mungkin disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Ketundukan mereka terhadap syariat tidak akan mungkin disia-siakan. Nah kita sekarang ini ya terlalu banyak ngeluh. Kebanyakan ngeluh. Padahal kebutuhan tercukupi. Ngeluh. Padahal Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Tapi masih banyak ngeluh. Apalagi kalau tidak diberikan nikmat. Yang diberikan nikmat jelas-jelas nikmat banyak. Masih bisa ngeluh. Subhanallah. Kalau itu tanda kita tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki. Oleh karena sudut pandang kita terhadap nikmat itu harus dirubah.
Jangan melihat kepada orang-orang yang diberikan kelebihan daripada kita. Karena yakinilah setiap yang Allah takdirkan itulah hikmah yang terbaik untuk kita. Intinya jangan iri kepada orang. Supaya kita tidak ngeluh. Para sahabat tidak sedikit pun mereka iri. Kenapa begini? Kenapa begini? Kalaupun mereka iri dalam kebaikan. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis, orang miskin iri kepada orang kaya. Bukan karena mereka punya harta, lalu mereka bisa berfoya-foya. Bukan. Kata orang-orang miskin dari kalangan para sahabat, kami iri dengan orang kaya. Kenapa? Mereka ibadah seperti kami ibadah. Mereka sholat seperti kami sholat. Tapi kami tidak punya harta untuk berinfak seperti mereka berinfak. Kalau kita kan dah. Irinya kita itu karena dia punya harta lebih. Dia bisa beli mobil 1, 2, 3. Dia bisa punya rumah. Tak puaskah kita dengan apa yang kita miliki saat ini? Masih banyak orang-orang yang tidak memiliki seperti itu. Apa yang kita dapatkan hari ini itu yang terbaik. Tidak perlu membandingkan A, B, C, D. Tidak. Kalaupun ingin membandingkan, bandingkanlah dengan orang yang di bawah kita, jangan di atas. Sehingga apa yang kita miliki ini akan selalu terlihat istimewa. Dan akan selalu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apalagi jenengan yang sudah melewati fase itu, apa yang mau dicari dulu? Pilih sebentar. Jenengan mengumpulkan sebanyak apapun, ujung-ujungnya jenengan tinggal. Akan jenengan tinggalkan. Kenapa kemudian terlalu bersusah payah mengumpulkan sesuatu yang kita akan tinggalkan? Banyak orang sering berpikir gini, Ustaz, kan kami siapkan untuk anak-anak keturunan kami. Boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai kemudian lupa diri, ya, ambisius yang terlalu besar, padahal sudah diberikan semuanya, melupakan ibadah. Semua itu tidak ada manfaat. Nah, sebagaimana nasihat dari kalangan para ulama, apa kata para ulama? Kullu nikmatin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, lalu kenikmatan itu tidak bisa dikonversikan menjadi sebuah ketaatan, menjadi sebuah kedekatan yang intim kepada Allah, maka dia akan menjadi sumber kebinasaan dunia dan akhirat. Dia menjadi sumber kebinasaan dunia dan akhirat. Apalah artinya kemudian kita bahagia di dunia hanya sebatas pada apa yang terlihat dari pandangan manusia. Tapi nyatanya hati kita tidak bahagia. Di akhirat kita sengsara. Maka hadis ini semoga bisa menjadikan kita qanaah. Menjadikan kita qanaah, kita lebih bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dari harta-harta duniawi. Beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini kata para ulama. Yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana kedudukan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang mulia. Yang mana beliau termasuk orang-orang yang masuk ke dalam kategori as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, di sini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana para sahabat mereka bersabar di dalam menghadapi ujian kehidupan. Dan mereka adalah potret kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi kesulitan hidup. Karena mereka tidak pernah mengeluh. Para sahabat itu tidak pernah mengeluh. Kita ini yang terlalu banyak mengeluh. Terlalu banyak mengeluh. Terlalu sering kita mengeluh. Dikasih banyak mengeluh. Dikasih sedikit mengeluh. Apalagi nggak dikasih. Tambah mengeluh. Ngeluh setiap hari. Tidak ngeluh kepada manusia di dunia nyata. Ngeluh di media sosial. Untuk apa? Apa manfaat?
Justru semua itu mendatangkan murka Allah kepada. Menjadikan kita tidak tenang hidup ini. Menjadikan kita tidak bahagia. Menjadikan kita lupa dengan nikmat-nikmat sebelumnya yang Allah berikan kepada kita. Ini yang sering terjadi dari kehidupan-kehidupan manusia. Allah, kalau kita bandingkan kehidupan kita dengan orang-orang terdahulu. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau memiliki sebuah tulisan yang beliau tulis ketika beliau sedang diopnam di rumah sakit. Ini ada bukunya. Saya nggak tahu apakah sudah diterjemahkan atau tidak ini bukunya. Ini beliau tulis ketika beliau sedang berada di rumah sakit. Buku ini berjudul Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah, yaitu sarana yang bisa membawa kita pada kebahagiaan. Di dalam buku ini beliau ingin jelaskan, banyak orang berpikir sumber kebahagiaan itu adalah dengan harta yang banyak. Tidak. Seorang berpikir sumber kebahagiaan itu dengan memiliki kedudukan yang ini. Tidak. Bahkan orang sakit, kata beliau, dia bisa merasakan bahagia. Gimana caranya? Ketika mereka ridho dan meyakini dengan sepenuh hati apa yang mereka rasakan saat ini tidak lain dan tidak bukan cara Allah untuk mengangkat derajat. Bayangkan orang sakit itu bisa bahagia. Sebenarnya tidak bahagia, ya karena kita kan memandang dari sisi yang lain. Kita memandangnya itu kan kalau kita sakit tidak bisa begini. Padahal sebenarnya kalau kita sudut pandangnya syariat, bahagia itu menggugurkan dosa. Sebagaimana Nabi bersabda, ma'asabal muslim min nasabin wal wasmin wal hammin hatta syaukati yushabuha illa kafarallahu biha min khataya. Tidaklah seorang muslim dia ditimpa rasa gelisah, gundah gulana, demam, sampai duri yang menusuk dirinya, melainkan itu sebab digugurkan dosa. Lalu para ulama menjelaskan, kalau demam, gelisah, duri yang kecil ketika tertusuk kepada kita bisa menggugurkan dosa. Bagaimana kemudian orang-orang yang diberikan ujian berat oleh Allah, gagal ginjal, kemudian GERD yang parah, ada orang terkena kanker, maka itu jauh lebih utama untuk menghapuskan dosa. Dengan syarat kita menghadapi semua itu dengan kesabaran. Menjadi sabar ini merupakan perkara yang sangat luar biasa yang diperlihatkan dari hadis ini. Makanya benar sabda Nabi SAW, ma'utiya ahadun khairun wa awsa minas sabr. Tidak sesuatu yang paling berharga yang Allah berikan kepada seorang hamba oleh Allah Ta'ala, melainkan sifat kesabaran yang dia miliki. Dan hal ini tidak akan bisa dimiliki oleh orang-orang yang tidak dianugerahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua pelajaran yang disebutkan dari hadis yang mulia ini. Itu hadis yang ke-6453 yang diriwayatkan dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Tapi kemudian kita pindah ke hadis berikutnya. Hadis berikutnya, hadis yang ke-6450. Yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita baca langsung dua hadis itu. Tiga hadis karena mirip-mirip. Jadi 6454 sampai 6456 itu mirip. Cuma beberapa saja perbedaannya. Cuma mirip dari Aisyah semua.
6.454 dulu. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Ma syabi'a alu Muhammad mundu qadimal Madinah min ta'ami burrin salah layalin tiba'an hatta qubit." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, keluarga Muhammad, maksudnya beliau dan para istrinya, tidak pernah kenyang semenjak beliau tiba di kota Madinah. Dari makanan gandum 3 hari berturut-turut hingga beliau wafat. Jadi Nabi itu tidak pernah merasakan kenyang selama 3 hari berturut-turut. Kalau kita kan kenyang terus. Laparnya yang kadang-kadang. Kalau Nabi SAW 3 hari berturut-turut tidak pernah beliau dalam sejarah beliau itu pernah kenyang gitu. Maksudnya Senin Selasa Rabu itu kenyang terus. Nah. Ya. Tapi hari ini kenyang, besok, lusa. Itu beliau selalu berada dalam kelaparan. Ya. Beliau selalu berada dalam kelaparan. Ya. Selalu berada dalam kelaparan. Bukan yang selalu ready makanan di rumah, tidak. Ya. Tidak seperti itu. Sampai beliau meninggal dunia. Bahkan Nabi SAW tidak meninggalkan harta kepada istri-istri beliau. Sebagaimana dalam riwayat yang masyhur, Nabi meninggal dunia dalam kondisi beliau punya hutang dengan jaminan baju perang beliau digadaikan kepada orang Yahudi. Karena Nabi SAW itu lebih memilih untuk kalau dapat harta rampasan perang, beliau segera membaginya. Nah, kita ini seringkali berpikir terkait harta apa yang akan kita tinggalkan untuk anak keturunan kita nanti kalau kita sudah meninggal. Tapi hampir jarang kita berpikir tabungan apa yang sudah kita siapkan dari harta tersebut untuk bisa kita petik nanti tatkala kita sudah meninggal dunia. Tabungan kematian itu harus ada. Sesuatu yang pahalanya akan terus ngalir yang kita ambil dari harta itu harus ada. Ini yang sering luput dalam diri kita. Perencanaan ini yang sering luput. Tapi coba kalau perencanaan bagi anak-anak kita sudah pikir. Nanti kita kalau punya anak, misalkan punya anak 3, kita upayakan sebelum meninggal. Anak-anak ini sudah dikasih rumah, biar mereka tidak pikir rumah. Tapi kita tidak pernah berpikir tentang rumah kita di surga. Bukan tidak boleh kita memikirkan untuk anak-anak kita. Boleh. Tapi kalau kita melupakan diri kita, terus apa manfaatnya? Tidakkah kita ingin punya rumah di surga? Tidakkah kita ingin di kuburan kita ditemani dengan teman yang terbaik, yaitu dari amal soleh berupa harta kita? Tidakkah kita kepingin ketika ditanya oleh Allah Ta'ala tentang harta, kita bisa menjawabnya? Sedikit di antara kita yang memiliki perencanaan seperti itu. Tak banyak. Maka kalau kita termasuk orang-orang yang lalai dalam saat ini, Bapak Ibu, sadarlah. Sampai kapan mau tidur? Kita tidak hidup dalam dunia mimpi. Kehidupan ini cuma sekali. Roda terus berputar. Bedanya roda kehidupan dengan roda yang kita putar, kita bisa memutar kembali roda tersebut. Tapi roda kehidupan tidak bisa. Dia akan terus berputar maju. Sampai tiba saatnya ketika kita sudah sampai pada garis finish, kita tidak bisa kembali lagi ke garis start kita. Jadi ada percobaan kedua. Kita tidak sedang lomba dalam satu perlombaan. Hari ini kita gagal, kita cobalah perlombaan berikutnya. Siapa tahu kita menang. Tidak seperti itu. Nah, coba lihat Nabi SAW ini.
itu kalau masalah berbuat baik kepada orang lain, luar biasa. Tapi beliau tetap tidak meninggalkan kewajiban beliau sebagai kepala rumah tangga memberikan kepada istri-istri beliau. Tetap dikasih. Dikasih kepada istri-istri. Ya. Tetap beliau memberikan nafkah. Tapi di satu sisi beliau tidak melupakan untuk beramal gitu. Mengambil harta itu untuk amal kebaikan. Berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Lihat. Pernah satu ketika kan. Saya pernah cerita. Bagaimana Nabi SAW itu pernah menyembelih seekor kambing. Lalu kemudian memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu taala untuk membagikan kambing itu pada sahabat-sahabat yang membutuhkan. Sehingga cerita dibagilah. Kemudian Aisyah menyisakan sedikit untuk Nabi SAW. Maka Nabi pun berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apa yang tersisa dari kambing itu?" Maka kemudian Aisyah mengatakan, "Sungguh yang tersisa dari kambing itu adalah paha sebelah kanan untukmu ya Rasulullah." Maka kata Nabi SAW, justru ini bukan yang tersisa. Tapi ini yang akan hilang dari kita. Karena apa yang tersisa dari kita, apa yang sudah kita bagikan. Sementara yang kita makan, akan menjadi kotoran. Tapi apa yang kita bagikan kepada orang-orang tadi, para sahabat tadi, itulah yang akan tersisa bagi kita sebagai pahala. Sebagai amal soleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita. Nah mungkin kondisi ini bisa ya. Dengan kiaskan dengan kurban. Sementara ini kan mau kurban. Ketika jenengan berkurban, maka ambillah yang cukup gitu dari hewan kurban itu. Biarkan sisanya itu dibagikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Kelak itu akan menjadi bagian kita di hari kiamat. Sedangkan apa yang kita makan itu habis. Kita buat sate lah, kita buat gulai lah. Habis. Jadi kotoran. Ya. Dia jadi kotoran. Tapi apa yang kita bagikan kepada mereka, itulah yang akan menjadi amal soleh kita. Terlepas mereka akan ingat tentang kita atau tidak, biarkan sudah, nggak apa-apa. Tapi kan Allah tidak pernah lupa dengan kebaikan kita. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Anbiya, Allah berfirman, "Ya'mal minas solihat wa huwa mu'min." Siapa yang beramal soleh dan dia adalah orang yang beriman, fala kufrun alisayyihi. Tidak akan ada yang mengingkari tentang kebaikan yang pernah dia lakukan. Meskipun manusia ingkar dengan kebaikan kita. Mungkin ada manusia yang lupa dengan kebaikan. Kan banyak kan orang-orang yang sering lupa dengan kebaikan kita. Dan itu tidak apa-apa sebenarnya. Tidak perlu kita risau. Tidak perlu kemudian kita gelisah. Ya, sampai-sampai keluar dari lisan kita. Ini orang tidak tahu terima kasih. Tidak perlu. Karena Allah memberikan sebuah janji dalam ayat tersebut. Fala kufrana lisaihi wa inna lahu katibun. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan, niscaya Allah akan memerintahkan para malaikat untuk mencatat. Jadi ada tukang catatnya. Yang mana tidak akan sedikit pun dari kebaikan yang kita lakukan itu hilang dari dia. Ya. Nah, belajarlah kita dari apa yang disabdakan oleh Aisyah di sini. Bagaimana Nabi SAW sebenarnya sangat jauh dari kecukupan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh. Boleh, cukup silakan. Ya. Tapi perlu diingat, ketika hal tersebut mulai menjadikan kita kufur nikmat, ingat, Nabi SAW kehidupannya luar biasa.
Ya, kehidupannya luar biasa sederhana sekali. Maka sebagai pengikut beliau yang baik, mungkin kita tidak bisa mengikuti kesederhanaan beliau dalam masalah ini. Tidak apa-apa, tapi belajarlah untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki. Karena itu yang beliau perintahkan kepada kita. Baik. Kemudian hadis berikutnya, ya, hadis yang ke-6455. Beliau katakan di sini, kata Aisyah radhiyallahu taala, masih menyambung hadis berikut sebelumnya. Ma'akala alu Muhammadin aklataini fi yaumin illa ihdahuma tamar. Tidaklah keluarga Muhammad makan 2 kali sehari kecuali salah satunya dengan kurma. Salah satunya dengan kurma. Jadi makan roti sudah. Tidak makan roti 2 kali, tapi nanti makan kurma. Kata para ulama, hadis ini itu memberikan satu faedah bahwasanya Islam itu hanya mengajarkan makan 2 kali. Ya, hanya makan 2 kali, makan pagi dan makan di sore hari, mau buka puasa. Dan ini disebutkan di dalam beberapa penjelasan para ulama. Kita kan beda, 3 kali. Sarapan, makan siang dan makan malam. Sedangkan kalau berdasarkan hadis ini, Islam itu hanya menyebutkan kepada kita makan 2 kali. Selayaknya kita berpuasa itu kan makan sahur dan berbuka. Maka kalau kita lagi tidak puasa, boleh makan di pagi hari, anjurkan makan pagi hari. Tapi kalau bagi sebagian tenaga kesehatan, terutama yang atau jenengan yang menerapkan intermittent fasting itu kan, biasanya kan pola makannya diatur. Pagi itu ada sarapan, yang penting ada protein. Misalnya seperti itu. Itu kan kembali kepada resep dari dokter. Cuma kalau kita melihat kepada bagaimana Islam mengajarkan kepada kita, maka makan itu 2 kali. Nah, perhatikan di sini, Nabi SAW itu, kalaupun makan, tidak setiap hari makan daging. Nabi dahulu keseringan itu. Kalau makan, itu diantaranya adalah pakai roti tamis. Ya, roti tamis. Roti tamis itu sekarang Surabaya banyak. Ya, jangan kalau pergi ke salah satu restoran di daerah Ki Haji Mas Mansur itu, di Jakarta kan ada juga banyak. Ada salah satu restoran, dia di depannya itu membuat roti tamis secara langsung. Jadi di dalam sebuah tungku ditempelkan di pinggir-pinggirnya. Itu roti tamis dari gandum. Jadi rotinya dari gandum. Dan itu dimakan dengan kurma. Kalaupun makan enak, maka Nabi SAW itu nanti akan makan dengan kambing. Itu pun tidak setiap hari. Hanya dalam beberapa kesempatan saja Nabi SAW itu. Apalagi kalau beliau dikasih sama orang, baru beliau makan. Iya, baru beliau makan. Beliau bukan orang yang kemudian mengambil harta rampasan perang itu banyak, tidak. Beliau punya jatah banyak, cuma beliau tidak ngambil. Hanya mengambil secukupnya, yang penting bisa untuk memberikan kepada istri-istri. Sisanya beliau bagikan kepada fakir miskin. Oleh karena para sahabat ketika menceritakan tentang kebaikan Nabi, tidaklah kebaikan Nabi itu melainkan lebih baik daripada hembusan angin yang berhembus. Angin itu kalau berhembus hampir mengenai semua apa yang dilewati. Nah, Nabi SAW itu lebih daripada itu. Apalagi di bulan Ramadan. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa dermawan. Sangat dermawan. Dan ini diantara tingginya akhlak beliau kepada sesama, dermawan sekali. Nah, kita paling nggak mengikuti. Mungkin kita tidak bisa sedermawan Nabi SAW, tapi berusaha untuk mengejar hal tersebut. Ya, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala
bisa membawa kita kepada kedermawanan itu. Baik. Jadi beliau itu kalaupun makan 2 kali pasti pakai kurma. Dan perhatikan di sini, tolong diperhatikan hadis ini. Tamar itu apa sih? Tamar itu kurma kering, bukan kurma basah. Jadi istilah kurma itu dalam bahasa Arab tergantung kondisinya. Kalau kurma yang masih basah itu namanya rutob. Kurma muda, kurma matang itu rutob. Kalau tamar itu Bapak Ibu, kurma yang sudah mulai kehitaman itu kering. Itu tamar namanya. Ya, itu namanya tamar. Sudah mulai kehitam-hitaman dan kering. Itu namanya tamar. Kalau rutob itu kurma yang ya jangan paham lah ya. Sebelum rutob ada namanya lagi jenis kurma namanya busyur. Busyur itu adalah kurma yang masih muda mentah. Dan warnanya kehijauan. Kalau rutob itu kan kekuningan. Kalau ini kehijauan. Jadi kehijauan, kekuningan, kecoklatan. Nah, Aisyah mengatakan di sini tamar. Nah, Aisyah tidak katakan rutob, tamar. Tamar itu kurma kering. Menuju ke kering. Itu yang dimakan oleh Nabi SAW. Tidak sedikit pun kemudian Nabi dan para sahabat ketika makan itu, ya oposisi kita. Ngapain sekarang kita di Medina, lebih kita pulang kita bisa makan enak. Tidak mungkin. Kita ini aja di rumah disiapin sama istri, dibelikan sama istri, padahal makanya enak. Masih ngeluh, masih protes. Ya. Padahal yang disajikan tuh enak sekali. Yang belum tentu semua orang bisa makan. Yang belum tentu orang-orang yang di luar sana pun bisa memakan apa yang kita makan. Bahkan orang kaya sekalipun, dia belum tentu bisa makan itu karena dia punya penyakit. Bayangkan. Kita alhamdulillah gak ada penyakit. Masih ngeluh. Sehat aja ngeluh apalagi sakit. Oleh karenanya Allah ingatkan kita dalam ayatnya coba. Dalam surat Ar-Rahman. Berapa kali Allah ulang? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat manakah yang kau dustakan? Nikmat Allah ini banyak. Kalau hanya kita mengukur dengan satu model, satu macam. Berapa banyak nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang kemudian kita lupa. Ya. Itulah kenapa Al-Imam Al-Bukhari boleh mengumpulkan hadis ini. Karena sumber utama keluh kesah, ketidakbersyukuran kita, itu berawal dari sini. Hatinya. Hati yang keras. Hati yang tidak guna. Hati yang ditutup oleh Allah Ta'ala dari rasa syukur. Hati yang tidak melihat ke bawah, tapi dia selalu melihat ke atas. Sehingga melupakan apa yang dia miliki. Ya. Hadis berikutnya. Coba lihat hadis berikutnya lagi. Yang ke-6456. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan di situ. Masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Kana firasyu Rasulillah min adam wa hashuhu min li." Rasul itu kasurnya terbuat dari kulit binatang yang disamak. Dan isinya adalah kulit kurma. Kita coba lihat kasur kita di rumah. Ada yang kasurnya itu latex. Ada yang banyak namanya. Yang memory foam. Apalagi kalau mungkin ada masalah dengan tulang. Nanti beli kasur yang jenis ini.
Kita punya semuanya. Kasur kita beli berapa coba? Merek tertentu yang ada yang 25, 30 juta. Allah. Subhanallah. Saya tuh dari pondok. Dulu saya waktu pondok. Kita waktu mondok itu benar-benar diajarkan kesederhanaan. Kesederhanaan. Tatkala selesai dari pondok, saya kemudian ya kuliah belajar. Alhamdulillah Allah berikan kelebihan. Saya betapa bahagia dan bersyukurnya ketika Allah memberikan kemampuan kepada saya untuk bisa membeli kasur yang dibilang mahal, ya bagi saya mahal. Tapi dari situ kita tahu, oh betapa nikmat. Kalau kita bisa bersyukur. Karena kalau kita mau mengikuti hawa nafsu kita nih, habis dia. Tidak akan pernah selesai. Makanya kata alim ulama kita. Iya. Kata alim ulama kita, mereka mengatakan, dua orang yang tidak akan pernah puas. Tapi yang satunya tercela, yang satunya terpuji. Yang pertama, yang tercela adalah mereka yang antusias terhadap mengumpulkan dunia. Ini tercela. Apalagi kalau dunia yang dia kumpulkan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hanya sebagai bentuk dia berbangga-bangga. Menyombongkan diri. Supaya terlihat lebih outstanding gitu kan. Ya. Jadi dia punya ketergantungan. Jadi attachmentnya dia itu ketergantungan dia kepada hal tersebut. Karena itu yang bisa membuat dia bahagia. Tapi ada yang kedua. Dan ini terpuji. Itu orang yang tidak pernah puas dengan ilmu agama. Dia akan terus berusaha belajar, beramal, beramal. Karena dia tahu. Itu yang bisa membawa dia kepada derajat yang tertinggi. Menjadikan dia lebih qanaah, lebih bersyukur. Sehingga segala fasilitas, segala sarana yang dia miliki, segala karunia yang dia dapatkan, yang Allah titipkan, dia akan pakai. Dia akan gunakan. Ini yang dia akan gunakan. Saya kadang-kadang kalau lihat orang seperti ini tuh, ya, di satu sisi bersyukur Allah menjaga kita dari hal-hal demikian. Satu sisi kita bersedih. Saudara-saudara kita, ya, kenapa mereka kemudian tidak bisa apa namanya, mengambil ibroh dari orang-orang yang secara kehidupan itu tidak seperti dia. Apa mungkin karena tidak pernah membaca bagaimana perjalanan Nabi SAW. Lihat di sini. Rasul itu kasurnya terbuat dari kulit binatang di sana. Dan isinya dari kulit kurma. Bukan pelepah ya, kulit kurma. Jadi kulit kurma itu yang kemudian dia kelupas itu dimasukin ke dalam kasur tersebut, ke dalam kulit itu. Jadi kan kayak kita kayak kasur kapuk gitu loh, cuma isinya kan kulit kurma. Dan itu pernah saya diajak ke kebun kurma, tapi bukan kebun kurma yang biasa kita datangi kalau umroh, bukan. Di salah satu kebun kurma di kota Medina oleh seorang kawan. Di situ ada kasur yang dibuat oleh penjaga kebun kurma. Dan memang sakit ya. Kalau kita terbiasa yang tidur di tempat-tempat yang empuk, itu akan terasa sakit.
Tapi paling tidak kita bisa mengetahui, oh dahulu Nabi begini. Dan itu lebih bisa menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Hadis yang terakhir yang kita ambil pada kesempatan ini. Hadis yang ke-6457. Dari Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kunna na'ti Anas bin Malik. Kami pernah mengunjungi Anas bin Malik. Wa khabbazuhu qa'imun. Sementara tukang rotinya berdiri. Dan Anas berkata, kulu, makanlah. Kata Anas, makan. Fama a'lamun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a ragifan muraqqaqan hatta lahiqa billah wala arsyatan samitan bi aidihi qat. Aku tidak pernah mengetahui Nabi pernah melihat roti halus hingga bertemu dengan Allah Ta'ala. Maksudnya roti yang dibuat oleh tukang rotinya Anas. Kata Anas, Anas kan 10 tahun bersama Nabi. Anas bin Malik itu menjadi pelayannya Nabi 10 tahun. Ketika pertama kali Nabi sampai kota Madinah, ibunya Anas bin Malik, ya, beliau ingin memberikan hadiah kepada Nabi. Tapi ibu Anas tidak punya apa-apa. Maka diserahkanlah Anas untuk mengabdi kepada Nabi 10 tahun. Maka Anas tahu persis bagaimana kehidupan Nabi SAW. Makanya Anas mengatakan, aku tidak mengetahui Nabi SAW pernah melihat roti halus hingga bertemu dengan Allah. Dan tidak pernah melihat dengan matanya sama sekali kambing syamit. Ya, apa kambing syamit itu? Kambing syamit adalah kambing yang bulu kulitnya dihilangkan lalu dipanggang. Ya, kambing guling maksudnya. Tidak pernah. Itu namanya kambing syamit. Nabi SAW tidak pernah. Lihat betapa Nabi alaihi salatu wassalam itu orang yang sangat sederhana. Dari sini kita bisa belajar arti bersyukur kepada Allah. Dari setiap rizki yang Allah berikan, setiap nikmat yang Allah berikan. Jangan ngeluh. Ngeluh itu mematikan hati. Tapi bersyukurlah dengan segala kondisi. Karena dengan bersyukur sebagaimana kata Allah, lazidannakum, kami tambah. Sedangkan kalau kita ngeluh, itu bentuk kekufuran kita terhadap nikmat. Dan Allah katakan, wa man kafara, barang siapa yang kufur kepada Allah, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya adabku sangat pedih. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini. 4 hadis. Dari bab ini masih ada sekitar 1, 2, 3 hadis lagi untuk bab ini. Ya, semoga Allah memberikan taufiknya untuk kita bisa menyelesaikannya. Sampai di sini silakan bagi yang ingin bertanya. Kami persilakan. Ya, sudah ada pertanyaan dari salah satu saudara kita, Reni Kamila. Bagaimana caranya berdoa, atau bolehkah juga kita berdoa yang meminta rizki yang cukup dan semakin mendekatkan kita kepada Allah. Baik. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Doa ini nanti bisa dengan cari di Google ada kok. Ya, tinggal tulis saja doa minta kecukupan rezeki. Nabi bersabda, Allahumma kfini bihalalikan haramik wa aghdini bifadlik amman siwa. Itu doanya. Yang mana artinya, ya Allah cukupkan aku dengan yang halal dari yang haram dan kayakan aku dengan keutamaan darimu, tidak butuh daripada selain. Ini doa ini kata para ulama, ada doa yang memiliki manfaat yang sangat besar. Karena dengan doa tersebut bisa menjadikan harta itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka bisa diamalkan doa ini oleh Bapak Ibu sekalian. Tinggal tulis saja doa minta kecukupan rezeki akan keluar. Itu doa.
Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain yang mau bertanya, silakan. Monggo. Silakan kalau ada pertanyaan dari saudara yang lain. Silakan Bapak, Ibu-ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan di luar materi juga boleh. Seputar kurban, silakan. Sekiranya saya bisa menjawab, saya jawab. Insyaallah. Seputar kurban, syarat-syarat kurban, monggo silakan. Sepertinya udah pada paham semua. Baik, alhamdulillah, karena sudah mengerti semua, kita cukupkan sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat. Sekali lagi sebagai penutup dari kajian ini, yang paling penting adalah bagaimana kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, ya, dan bersabar dari setiap ujian kehidupan. Karena ya selama di dunia kita pasti akan diuji oleh Allah Ta'ala. Dan ujian itu akan terasa ringan ketika kita melihat orang-orang terdahulu yang ujiannya jauh lebih berat daripada kita semuanya. Tapi kita tutup dengan kita berdoa kepada Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma qfina bi halalik an haramik wa abdana bi fadlik amman siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih juga buat semua rekan-rekan yang sudah berkenan hadir. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kajian kita kali ini, yaitu mencontoh kesederhanaan kehidupan Rasul dan para sahabatnya. Demikian dari panitia yang bisa disampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Kalau tidak ada, saya akhiri atau saya tutup